Saya udah lupa sama Allah, masih diberikan rezeki. Saya melanggar semua perintah yang Allah berikan, tapi saya dikasih rezeki. Yang dilihat sudah dicap jelek oleh masyarakat, dicap jelek oleh kalangan anak kecil. Mimpi mas, di dalam mimpi saya itu saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sam-samku dimanapun kalian berada, kali ini saya mau sedikit mengulas perjalanan dari seorang preman. Pada akhirnya beliau menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan saya ngiri, jujur saya ngiri, karena hal yang positif ini bisa membawa perubahan banyak sekali saudara-saudara kita. Kayaknya kita langsung aja ketemu sama beliaunya langsung. Namanya Muhammad Imaduddin. Monggo. Apa kabar? Baik-baik Mas Bian. Ini benar-benar satu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa ketemu dengan sosok Mas Bian ya, yang dulu saya hanya melihat beliau itu di panggung, di TV. Sekarang hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol sama beliau. Kopi Jagong gitu. Kopi Jagong, judulnya Kopi Jagong karena gak ngilangi Jawa nih. Ya betul, saya dari Jawa Timur. Kebetulan Mas Bian Jawa Timur nih. Jawa Timur, Pulau Malang, dengan Banyuwangi. Betul. Nah, Mas. Kalau ngomongin masalah perjalanan jenengan dari preman yang dulunya ngapunten nggih, keras. Mungkin mboten wonten sumene, mboten wonten sabare akeh-akehne kan gerusa-gerusu kan preman kan kados ngoten. Lah kok sakniki panjenengan dados tiyang sing bener-bener bermanfaat menurut kula, karena saya melihat beliau itu dari salah satu aplikasi. Nggih. Nah, ini kok bisa tergerak jenengan bikin TikTok apa TikTok. Jadi awal mulanya itu sebenarnya gini Mas. Saya kan kerja di sebuah perusahaan. Nggih. Saya diharuskan karantina selama 2 minggu. Nah, dalam perjalanan 2 minggu itu pas kebetulan itu mengawali menginjak bulan suci Ramadan. Ya, di situ banyak hal yang memang membuat saya itu ingin berubah. Yang pertama adalah saya itu udah jauh dari Allah, jauh melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah. Nah, di situ saya merasa kayak dilulu Mas, kalau bahasa Jawa itu dilulu. Saya udah lupa sama Allah, masih diberikan rezeki. Saya melanggar semua perintah yang Allah berikan, tetap saya dikasih rezeki. Apa nggak berat, Mas? Kalau saya pribadi, saya juga pernah merasakan itu, tapi nggak yang bisa dikatakan preman itu kan. Preman itu benar-benar pegang lahan, biasanya kan katakan preman ngawuri, pun boten wonten api lah istilahnya. Kok pindah sakniki sing kula tingali panjenengan santun dan banyak mengingatkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana sampai segitu. Ini kok berat apa mboten? Kalau ngomongin berat pasti berat Mas. Yang pertama pasti ya, seorang yang sudah dicap jelek oleh masyarakat, dicap jelek oleh kalangan anak-anak muda, yang mereka taunya hanya saya itu pegang botol di pertigaan dan lain-lain. Tapi dari hal itu memang saya banyak belajar. Istilahnya setelah saya mengenal Allah, ya, saya diberikan kesempatan bekerja dalam satu perusahaan yang cukup besar, cukup elit lah di perusahaan itu. Di situ saya merasa ketika saya dekat dengan Allah, semua perjalanan pekerjaan itu lancar. Yang pertama tadi saya bilang, saya tuh mimpi Mas. Di dalam mimpi saya itu saya meninggal di situ. Oh, sempat mimpi. Ya, jadi mimpi sekitar jam 1 sampai jam 2 itu saya meninggal dalam mimpi. Ketika meninggal, di situ saya membayangkan semua kenakalan saya yang dulu, ya, nakal, pokoknya semuanya lah. Di situ saya minta kepada Allah, ya Allah, saya belum siap untuk dipanggil saat ini. Karena masih banyak dosa yang saya perbuat sebelumnya. Dan saya memang masih banyak dosa, dan berikan kesempatan saya untuk memperbaiki semua hidup saya. Pas di jam 3:30 saya terbangun Mas. Nah, ini masih merinding saya Mas, kalau ceritain masih merinding. Jadi terbangun di situ pas habis itu sholat subuh. Di situ saya langsung, karena di mimpi saya berjanji, ya Allah, apabila Anda memberikan, ya Allah, kalau dikasih kesempatan hidup saya akan memperbaiki semua, khususnya sholat saya yang masih bolong-bolong. Di situ saya bangun,
ruangan itu terang mas. Atau splong atau Nah terang gamblang, terus saya ternyata ini hanya mimpi. Nah, pukulan terbesar saya adalah kok untungnya mimpi. Nah kalau kenyataan bagaimana menurut Mas Bian? itu buat teman-teman semua. Jadi banyak pelajaran yang harus kita petik dari beliau. Luar biasa, beliau langsung diingatkan lewat mimpi. Jadi di situ tuh pas mimpi jenengan ketemu kali Sinta. Nah kalau ketemunya itu nggak ada sosok yang saya lihat, tapi yang jelas itu ada 2 orang lah ya, ada 2. Nggak sinten sing jenengan kenal apa tuh? Ya nggak kenal mas. Intinya itu ada 2 sosok yang benar-benar kayak saya itu merasa benar-benar, kayak hilang arah mas. Nah di situ saya baru merasa ya Allah berikan kesempatan saya untuk memperbaiki perjalanan hidup saya. Nah, di situ saya masih punya keluarga yang harus saya bahagiakan dan macam-macam pikirannya banyak mas. Nah di situ setelah saya terbangun semua gamblang, akhirnya saya sholat. Di sholat saya itu saya melakukan sholat, jujur aja mas, waktu itu sholat saya juga masih agak sedikit lupa-lupa. Cuman ada beberapa hal yang memang saya punya keyakinan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Mungkin saya meminta doa saya dengan bahasa Indonesia pun Allah pasti akan mengerti. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya pegang dari beliau itu, ketika kalian mau bekerja, ketika kalian mau beraktivitas apapun, dalam hal pekerjaan apapun harus melibatkan Allah, katanya beliau. Itu gimana? Betul. Jadi apapun yang kita inginkan, manusia itu kan hanya ikhtiar mas. Tugas manusia itu diciptakan untuk ikhtiar, ya, ikhtiar dalam segi pekerjaan, ikhtiar untuk mencari ridho Allah. Nah, selebihnya itu serahkan kepada Allah mas. Dan saya setiap kali menjalankan segala satu aktivitas pekerjaan, intinya manusia memang harus ikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Hanya Allah lah yang berhak menentukan hambanya, ya, mau kaya, mau miskin, mau terkenal ataupun enggak. Yang penting ada satu hal yang saya waktu di pondok dulu ingat, ya, Allah tidak akan pernah mengubah kaumnya yang nggak mau merubah dirinya sendiri. Nah, saya sempat ini juga, subhanallah, emang perjalanan beliau. Dari cerita beliau, ketika beliau itu bekerja, mau sesibuk apapun nggak pernah yang namanya meninggalkan sholatnya. Alhamdulillah. Bahkan sholat duhanya selalu jalan. Saya ngiri jujur sama beliau. Gusti Allah ini sudah sayang sama umatnya. Cuman umatnya pribadi seperti saya, banyak umatnya, tapi seperti saya sendiri banyak melupakan. Syukur Ya. nikmatnya Gusti Allah. Pada saat kita emang benar-benar diuji, kita ingat. Tapi ketika kita diuji, itu tantangan terbesar kita. Tapi luar biasa ini sebagai contoh buat teman-teman semua. Amin. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang lihat tayangan ini bisa banyak menggali dari perjalanan beliau. Amin. Ya, jadi kenapa saya bilang kita harus melibatkan Allah dalam segala sesuatu, Mas? Kalian tunjuk lah. Monggo Monggo tunjuk. Rian pen Ini kopi pahit, Mas. nggih. Pen slow. Kopi pahit. Jadi kenapa aneh aku? ketika kita berpikir bahwasannya semua yang diberikan oleh Allah, ketika kita miskin, itu cara Allah untuk membuat hati kita itu besar, membuat kita lebih ikhlas, lebih sabar. Nah, itu termasuk ujian, Mas. Ujian itu bentuknya banyak kalau versi saya. Karena apa? Ketika orang dikasih popularitas itu sebenarnya ujian, Mas. Ya mungkin contohnya jenengan ya, popularitasnya sangat luar biasa. Itu juga ujian. Boten Mas. Niku ujian. Dilihat nanti apakah ketika dikasih oleh Allah sebuah rezeki, sebuah ketenaran, beliau bisa nggak memegang amanah tersebut. Nah, itu yang biasanya manusia itu kadang banyak lupanya di situ. Tapi yang saya lihat dari beliau, ketika beliau benar-benar merasakan kepahitan, kemanisan yang seperti apa sudah semua ya. Oke, sampun. Jadi wis ngerasakno kudanan, ngerasakno dadi gelandangan. Betul. Pernah cerita beliau sampai isi ngerasakno mabuk, turuning parit, sampai turuning got, sampai nabrak. Yang belum Mati. kan apa? Beliau Mati. cerita katanya mati husnul khotimah merintih. Amin, amin. Ya semoga kita nanti mati dalam keadaan bertobat ya. Jadi sahabatku semua, hidup ini singkat, kita nggak tahu kapan. Contohnya saya nggak tahu besok ini akan seperti apa kehidupan saya. Yang saya tahu adalah hari ini dan kemarin sudah nggak bisa kita ulang lagi untuk memperbaiki hari kemarin, nggak bisa. Yang perlu kita lakukan Mas Bian, yang kemarin
kita buat untuk evaluasi kehidupan kita saat ini. Yang besok itu masih jadi rahasia Allah. Tugas kita adalah meminta ridho Allah agar kehidupan kita yang besok dengan pengalaman yang lama kita ambil baiknya, memperbaiki hari ini untuk besok kita perbaiki lagi dengan pengalaman kita hari ini. Harus selalu ingat pengalaman yang dulu ya. Iya betul. Karena perubahan ini sangat praktis loh, luar biasa menurut saya. Karena saya pribadi sama halnya. Perjalanan kita dulu, maksudnya Bian dulu ya, nggak semulus mungkin teman-teman yang lihat sekarang. Saat ini. Apakah orang yang bertatu? Apakah orang yang pemabuk? Apakah orang yang berzina? Ya itu Ustadz, maaf saya potong. Jadi kasih penjelasan dan pencerahan buat teman-teman semua yang bertatu di sana.